Gatekeeper, this is Mothership. The four horsemen are on the gallop. You are a go to open the stable door. I repeat, open the stable door. Diawali dengan konvoi militer untuk mengawal sebuah kargo. Dalam perjalanan, para tentara yang kepo karena memang tidak diberitahu apa isi dari kargo tersebut, mereka berdua mencoba menebak-nebak kira-kira apa nih bre isi kargo itu sampai harus dikawal ketat. Gua sih ngarepnya para boti-boti nih yang dikandangin. Kalau lu apa ngab? Masalah itu gua juga setuju sih, cuma entah kenapa gua lebih berharap ini tuh aset-aset para koruptor yang diamanin. Hihi, bangun bre, bangun, jangan ngimpi. Di tengah obrolan halunya para tentara, tanpa mereka sadari, dari arah berlawanan ada sepasang pengantin baru yang hendak seremoni. Saking excitednya sang pengantin wanita, dia memberikan kenikmatan tipis-tipis alhasil. All right, I'll say it. Oh my God. Salah satu tentara melapor ke pusat minta supaya segera dikirim tim evakuasi. Namun ketika memberitahu dengan kondisi kargo, seketika semua tentara disuruh mundur menjauh dari kargo sejauh mungkin. Come on, guys, hustle up. Let's get this thing out. Hey, leave it. You heard what they said. We need to move out. We need to go back. They need our help. Jadi meskipun sudah suami istri, tetap harus punya azab ya gengs. Gak boleh tuh yang namanya ngencerit sembarang tempat. Jadinya orang pertama yang terinfeksi dari kalangan militer, seketika kota Las Vegas pun berubah menjadi kota mayat hidup. 6 tahun kemudian, selama itu nyatanya pihak pemerintah belum bisa mengatasi Las Vegas karena banyaknya kontroversi, hanya sebatas mengkarantina dengan memagari kota. Di sebuah warteg, seorang tentara bayaran bernama Scott beralih profesi jadi koki karena sepinya job. Dia didatangi oleh bos kasino bernama Tanaka beserta keamanannya bernama Martin, bermaksud menawarkan sebuah pekerjaan. Las Vegas yang menjadi kota tempat berdirinya kasino, terdapat uang sebesar 200 juta dolar tersimpan di sana dalam brankas. Kalau dikonversikan mah hitungannya $1 saja bisa dapat gorengan sekresek. Nah, gimana ini 200 juta dolar? Terserah caramu bagaimana mau membentuk tim atau apa. Yang jelas, jika berhasil 50 juta dolar akan menjadi milikmu. Si Scott juga tidak perlu menjawab sekarang, tapi aku tunggu sampai nanti malam. Karena 4 hari lagi, pemerintah akan meluncurkan bom untuk menghancurkan para zombie. In good faith. Beralih ke zona karantina, diperlihatkan seorang relawan bernama Cat. Jadi fungsi dari camp karantina ini memastikan seseorang benar-benar tidak terinfeksi sebelum memindahkannya ke zona aman. Proses itu sangat lama karena saking banyaknya orang, sementara pengeboman hanya tinggal beberapa hari lagi. Seorang ibu yang memiliki 2 anak bernama Geta tidak terpikirkan cara lain supaya bisa cepat keluar dari sini selain dengan uang, katanya para petugas di sini seperti di negeri Konoha. Mereka tidak akan peduli apapun yang akan terjadi selagi kita punya uang, maka kita bisa membeli jalan keluar. Si Geta berencana akan memakai jasa seseorang bernama Coyote sang penyelundup untuk masuk ke zona merah, mengorbankan nyawanya, mencari peruntungan untuk mencari harta di tengah kerumunan zombie. Hal itu membuat mereka berdua terlibat adu mulut karena si Cat tidak setuju sampai mengundang petugas Konoha yang sangat arogan, di mana mereka berdua sangat ketakutan, takut dinyatakan positif karena petugas lain pasti akan mempercayainya.
Kembali ke si Scott setelah timbang-menimbang, dia memutuskan menerima tawaran si Tanaka dan langsung merekrut mantan setimnya. Orang pertama yang ditemui adalah Maria Cruz. Ia pun setuju dengan tawaran gila si Scott. Setelah itu mereka menemui si Van der Rohe yang kini menjadi pengasuh emak-emak. Ia pun juga setuju untuk bergabung. Lalu mereka menemui sang pilot handal bernama Peters. Himpitan ekonomi yang membuat mereka tidak berpikir panjang untuk bergabung. Begitupun dengan seorang penembak jitu bernama Guzman yang kini jadi seorang konten kreator dengan kontennya berburu harta zombie, dan yang terakhir seorang pembobol brankas bernama Dieter. I hear take your life. Keesokannya mereka pun berkumpul, cuma ada tambahan amunisi karena si Guzman membawa dua temannya yaitu Chamber dan Damon. Tapi kalau mereka berdua akan ngambil dari bagianku. Si Tanaka pun juga hadir untuk memberikan sedikit simulasi. Jadi hal pertama yang harus kalian lakukan, bersihkan zombie yang berada di area kasino. Mungkin kalian akan butuh waktu kurang dari 2 jam. Setelah itu kalian masuk dan temukan generator. Berangkasnya berada di bawah menara selatan, tepatnya di ujung lorong. Namun harus berhati-hati karena di sana ada jebakan tapi tidak mematikan. Temukan cara memicunya, lalu setelah itu giliran sang pembobol untuk membuka berangkasnya. Kalian karungin semua uang itu dan bawa ke atas gedung. Ada heli yang terparkir di sana dan terbanglah menuju matahari terbenam. Easy peasy, lemon squeezy. Tiba-tiba satu teman si Guzman mengundurkan diri karena dia baru tahu kalau misinya berhubungan dengan zombie. Tapi biarin aja, si Martin selaku keamanan bos Tanaka, dia yang paham dengan seluk-beluk kasino akan mendampingi kalian supaya misi ini bisa lebih mudah lagi. Masalahnya cuma satu, bagaimana cara kau melewati pos karantina, tapi itu ternyata sudah dipikirkan oleh si Scott. Ternyata si Cat adalah anak si Scott. Hubungan mereka kurang baik pasca si mamah terinfeksi, di mana kala itu si Scott terpaksa membunuhnya di depan mata si Cat. Kali ini si Scott mendatanginya untuk minta bantuan. Si Scott tahu betul kalau si Cat sangat peduli terhadap anak-anak karantina dan membutuhkan uang untuk membawa mereka keluar. Dia pun menawarkan $15 juta asalkan si Cat mau membantunya melewati gerbang karantina. Tapi di sisi lain, tanpa sepengetahuan si Cat, si Geta nekat pergi ke zona zombie. Keesokannya mereka pun sudah berkumpul kembali dengan memanfaatkan fasilitas dan relasi yang dimiliki si Cat. Mereka pun bisa melewati pos penjagaan tanpa dicurigai. Si Cat pun langsung memperkenalkan mereka pada si Coyote yang akan menjadi tour guide mereka dalam wisata zombie. Jadi tugas si Cat pun selesai sampai di sini. Namun saat dia akan kembali ke camp, mendapati anak si Geta tengah ingserek-ingserekan dikarenakan ibunya telah menghilang. What did you do? What do you mean? Ya, si Cat pun langsung ngelabrak si Coyote. Dia pun menyesal. Seandainya saja tahu kalau si Geta memiliki 2 anak, pasti dirinya akan menolak. Masalahnya si Coyote tidak melihat mereka mati, tapi juga tak kunjung kembali setelah cukup lama menunggu. I'm coming with you. Jelas itu tidak akan diizinkan si Scott, tapi si Cat di sini ngancam, seandainya saat ini aku tidak bisa ikut, maka aku akan pergi sendiri setelahmu. Hal itu dia lakukan semata-mata demi anak-anak, karena si Cat tahu betul bagaimana rasanya kehilangan seorang ibu. Si Scott yang tahu dengan watak anaknya terpaksa mengizinkan, tapi dengan 2 syarat. Yang pertama, tidak boleh mencarinya, dalam arti seketemunya aja, dan yang kedua, jangan pernah menghilang dari pandanganku. It's Kate, newest member of the team. Yeah, we're gonna need one more guy. Wah, tapi si Coyote ngajak si petugas Konoha yang tiba-tiba muncul. Gak diajak jadi masalah, merenya diajak tapi harus ngeluarin budget lagi. Mending kalau guna malah cungar-cengir. Alright guys, let's go. Idiot. How much rain is...
you hear that? Get behind the car. Go! Behind the car. What the hell is that? Clear. Si Macan, rupanya dia penjaga wilayah, cuma si Coyote tiba-tiba ingin megang Mr. P-nya si petugas Konoha. Pistol, gengs. Pistol, bukan kondor. Rupanya si Coyote sudah muak dengan arogansi si petugas Konoha yang suka kasar pada wanita, bahkan tak jarang melecehkannya juga. Jadi tujuannya diajak untuk dipersembahkan si Coyote tahu apa yang tidak kalian ketahui. Jadi kota ini tuh bagaikan sebuah kerajaan, cana geng. Selama ini zombie yang kalian tahu, mereka itu pincang, lelet, tidak punya akal, bisanya cuma bergerak dan makan. Lain dengan zombie yang disebut gen alpha, mereka cerdas, cepat, teratur, disiplin, dan satu lagi royal. Para alpha tidak akan peduli ada manusia main-main di halaman kerajaannya, asalkan kita mengikuti aturan mereka. Oh, fuck, no, no! She's coming. Who's coming? No, 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 no. Please, we bonded. Please, what's coming? No, we're a team. Help me. Go, go. What the? No, no, hi. It's okay. I'm not here to hurt you. What the fuck? Help me, help me, help me, help me, Setelah sesuai prosedur, para alpha pun mengizinkan mereka masuk. Si Coyote tidak mau pamer, jadi dia akan menunjukkan jalan tanpa diketahui para zombie. Cuma masalahnya apa gak bahaya? Karena setiap manusia yang dibawa, dia akan menjadi alpha. Sepertinya ada infeksi khusus yang ditularkan oleh si zombie pertama. Kita sebut saja beliau zombie Asep. I can help you. Jalan aman pun faktanya masih beresiko karena mereka harus lewat di antara para zombie yang sedang berhibernasi. Oh, shit. I've been watching you, and you're up to something. Go for it. Tough out. Gotcha, bitch.
Where's Chambers? Si Chamber yang menyadari gelagat aneh si Martin, tapi naas dirinya berhasil disingkirkan, entah apa yang sedang direncanakannya, namun kini dirinya tetap aman karena belum ada yang menyadarinya lagi. Akhirnya mereka sampai juga di gedung kasino, tapi mereka menemukan fakta sebuah blueprint yang sama, artinya si Tanaka telah mengutus tim lain sebelum kita. Memang licik, tapi mau gimana, lebih baik kita cepat selesaikan misi ini. Spend all his money on that. Bye. Guns are a gleaming and the gamblers are a dreaming. Oh, it's a nightlife. As if the dice go a turning, money. Place your bet. Berangkas kini sudah di depan mata, tapi mereka tidak mau gegabah. Seandainya mudah, mungkin sudah bisa didapatkan oleh tim sebelum kita, tapi faktanya mereka semua mengering gara reheng. Jadi kita harus benar-benar memastikan keamanan dengan cara mencari pemicu jebakan. Berhasil menemukan cara kerja pemicu, tapi si Dieter memerlukan sesuatu yang dapat mengaktifkan jebakan. Wah, mereka ternyata masih hidup, cuma disekap oleh zombie Asep. Sementara di sisi lain, rupanya keikutsertaan si Martin bukan semata-mata untuk memudahkan misi, melainkan disuruh bos Tanaka untuk mengambil sampel darah gen alpha. Jadi si Tanaka ini ternyata sudah tahu ada zombie gen alpha. Diam-diam mereka berdua kong kali kong dengan menjanjikan bayaran mahal pada si Coyote. Tapi yang terjadi ternyata di luar perjanjian, si Martin justru punya pikiran bos Tanaka pasti akan lebih senang jika dibawakan kepalanya, dan itu adalah kesalahan besar karena kepala yang mereka ambil adalah kepala kekasihnya zombie Asep. Kita sebut saja dia Neng Siti. Si Coyote sadar kalau ini adalah kesalahan besar karena jeritan kematiannya akan memanggil yang lain. Now we're talking. Where are you getting all these? Off you go. All right, here we go. Nice and tasty. Come on, go get it. Now. It has to be illegal, right? Good old Tanaka. Guess he wasn't screwing around. Now. Good luck with that. Okay, now. No, it's probably clear. Tinggal giliran si Dieter untuk membobol berangkas, tapi masalah lain muncul. Alih-alih menyala, heli rongsok itu malah ngebul dan situasi diperburuk dengan tersiarnya berita kalau pemerintah memajukan proses pengeboman menjadi 24 jam lebih cepat, tepatnya ba'da maghrib di hari ini. Itu artinya mereka hanya memiliki waktu 90 menit saja. Schedule drop time. Wah, zombie Asep sepertinya ngadat, gengs, karena jabang bayinya telah meninggoy. Neng Siti-nya juga sudah tidak bisa dicium lagi. Kembali ke mereka, si Dieter sebenarnya hampir bisa membuka berangkas, cuma kedatangan mereka mengacaukan konsentrasi si Dieter. Jadi setelah mengulang dan memakan waktu selama 30 menit, berangkas pun berhasil dibobol. Tanpa mereka sadari, zombie Asep telah mengerahkan semua pasukannya yang kini sudah berada tepat di halaman kasino.
Setelah ngarungin uang, jadi mereka ini tidak bareng, 2 kantong OTW, 2 orang. Pertama si Coyote dan si Martin, di mana si Martin berkhianat dengan mengunci jalan alternatif. Faktanya bukan uang yang diinginkan bos Tanaka, karena dia sudah mengasuransikannya. Yang dia inginkan hanyalah sampel darah zombie alpha. Sedangkan yang berikutnya si Scott dan si Maria, tapi tiba-tiba si Cat menghilang untuk mencari si Geta dan dia sempat berpapasan dengan pasukannya zombie Asep. What the hell is she? Roger, I'm gonna get her back. Si Deter menyelamatkan si Panderohe dengan memasukkannya ke dalam brankas. Ya, faktanya si Coyote telah menukar kepala Neng City sewaktu ngantongin uang Thea. Apesnya si Martin malah bertemu dengan penjaga wilayah Aing Macan. Ujung-ujungnya mah uang gak dapet. Mereka juga satu persatu ketangkap dan hanya menyisakan bertiga saja. Heli rongsok yang masih belum menyala memberi waktu pada zombie Asep dan bisa mengejar sebelum terbang. Si Coyote ngancam akan membunuh Neng City jika zombie Asep tidak mau diem. Si Coyote pun nyuruh mereka untuk pergi duluan. Katanya dia bisa mengatasi ini dan tahu apa yang harus dilakukan. Pupus sudah harapan zombie Asep untuk kembali bisa nyium Neng City, sang pujaan hati. Sebelum pergi, si Scott minta diantar dulu ke istana kerajaan zombie Asep untuk menjemput si Cat. Si Catnya sendiri berhasil menemukan si Geta, tapi ada zombie petugas Konoha yang baru berevolusi.
Oh my god, si Peters meninggalkan mereka, tapi dia kembali minta maaf karena sudah punya niat untuk menyelamatkan diri sendiri. Andai saja dia bisa sabar dan tawakal, mungkin zombie Asep tidak akan sempat ngejar. Bos Tanaka yang tidak dapat kabar dari si Martin, dirinya pun mengira telah kembali gagal. Sementara itu di heli tidak ada yang selamat kecuali si Cat karena dia terlempar keluar. Lain dengan si Scott, meski dia juga selamat dari kecelakaan, tapi gigitan zombie Asep, zigongnya sudah menyebar merasuk ke dalam darah dan daging. Hal serupa yang dilakukan si Scott dikala itu terhadap istrinya kini dapat dirasakan si Cat. Beralih ke Las Vegas yang sudah porak-poranda, Brankas menyelamatkan si Van der Rohe dari ledakan bom dan ledakan bom menyelamatkan si Van der Rohe dari Brankas. Inyohe, bayar parcel. Inyohe, sapi, oh. Dia pun akan memulai hidup baru dengan uang banyak di tangannya. Si Van der Rohe nyewa jet pribadi untuk terbang ke Swiss. Saat mengudara, dia sempat mabok tapi katanya hanya butuh ke toilet untuk menyegarkan diri. Ternyata dia sempat tergigit saat duel dengan zombie Asep dan film pun berakhir sampai di sini. Fuck. Sequelnya gak ada ya gengs, batal diproduksi. Cuma kalau prequelnya mah ada. Jadi kejadian sebelum di film ini, dari mana dan bagaimana zombie Asep bisa terbentuk, siapa si Bos Tanaka, dan filmnya lebih menceritakan tentang pembobolan bank sih, tentang pencurian. Lah, karena itu pencurian meskipun saat itu virus zombie memang sudah ada.